Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asriani dengan NIM 192604201 dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini pokok pembahasan yang akan dibahas adalah kualitas diri, motivasi diri, dan introspeksi diri, dan mengukur kualitas diri. Di sini yang akan saya bahas pertama itu kualitas diri. Kualitas diri adalah kumpulan dari nilai, karakter, sikap, cara berpikir, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Kualitas diri itu memiliki peran sangat penting untuk meraih kesuksesan. Semakin tinggi kualitas diri, maka akan semakin besar kesuksesan yang akan didapatkan. Jadi, cara untuk meningkatkan kualitas diri itu seperti aspek religius, orientasi mengarahkan pada hal-hal kehidupan seperti makna, arah, dan tujuan hidup, serta keterkaitannya, di mana yang dimaksud itu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksana ibadah agama lain. Yang kedua itu aspek psikologis. Kunci keberhasilan proses kualitas diri dalam aspek psikologis seseorang adalah mengenal diri sendiri. Yang ketiga itu aspek pendidikan. Mengembangkan kualitas diri dalam aspek pendidikan mempunyai peran yang besar dalam mencerdaskan. Mencerdaskan di sini bukan berarti ada di dalam kelas belajar dan mengerjakan sejumlah soal. Itu belajar bisa di mana saja, dari buku, program TV, pengalaman hidup, kegagalan kita, kesuksesan kita, bahkan dari media sosial sekalipun. 4. Aspek psikomotorik. Domain yang meliputi perilaku, gerakan, koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Pokok pembahasan yang kedua itu motivasi dan introspeksi diri. Pengertian motivasi adalah dorongan semangat atau perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Orang yang bermotivasi akan terus-menerus berusaha untuk mengejar cita-cita. Motivasi terbagi menjadi dua, bisa dilihat dari mana asalnya. Motivasi dari diri sendiri atau motivasi dari orang lain. Orang yang bisa membuat dan menjaga motivasi diri sendiri akan menjadi pemenang ketika menghadapi permasalahan, semisal di dunia kerja. Introspeksi diri. Introspeksi diri adalah berpikir serius dan cermat atau merenung tentang karakter, perilaku, emosi, dan motif yang ada pada diri Anda sendiri. Saat melakukan introspeksi, Anda akan melihat ke belakang mengenai hal-hal yang Anda lakukan pada masa lalu, yang merefleksikan hidup Anda hingga saat ini. Tindakan ini memberi kesempatan kepada otak untuk berhenti sejenak dari berbagai pemikiran yang kacau. Selama beristirahat, Anda akan memilah-milah berbagai pengalaman yang pernah terjadi, serta mengevaluasi pengalaman tersebut
Evaluasi inilah yang kemudian menjadi pembelajaran bagi Anda untuk menentukan pola pikir dan perilaku yang baik di masa depan. Adapun ini merupakan salah satu cara untuk memahami dan berdamai dengan diri sendiri, serta memperbaiki atau meningkatkan hubungan dengan orang lain. Tak hanya itu, ini juga menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan di semua bidang. Kesuksesan di semua bidang kehidupan. Pokok pembahasan yang ketiga itu mengukur kualitas diri. Ada beberapa untuk meningkatkan kualitas diri. Yang pertama, membangun kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan langkah awal dalam proses pengembangan diri. Kesadaran diri ini berkaitan lebih pada mengenal diri sendiri dan keberadaannya sendiri. Kesadaran diri dikembangkan searah dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, menggali motivasi diri. Tujuan serta manfaat pengembangan diri yang lainnya adalah mengasah pikiran untuk selalu kreatif dan inovatif dalam kondisi seperti apapun. Di saat dalam keadaan terjepit, dia tidak menyerah begitu saja, karena dalam hatinya telah tertanam sebuah pepatah lama, yaitu di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Sehingga kondisi yang tidak bersahabat justru akan memotivasi dirinya untuk berkreasi dan berinovasi agar dapat terlepas dari keterjepitan. Yang ketiga, berfokus tujuan diri. Fokus pada tujuan menjadikan langkah yang ditempuh untuk berputar-putar atau menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan. Dengan berfokus pada apa yang ditentukan dapat memudahkan mengambil keputusan dalam menghadapi kesulitan dan menyelesaikan masalah. Dengan memiliki arah hidup yang jelas, seseorang akan tahu apa menjadi tujuannya. Karena tahu apa yang harus dituju, maka dia akan lebih fokus dalam berpikir dan lebih terarah dalam melangkah karena memiliki peta tujuan. Yang keempat, menetapkan arah diri. Menetapkan arah diri merupakan penetapan hati pada arah hidup yang akan dituju dan diraih. Arah ini menjadi blueprint dari seluruh perjalanan yang akan ditempuh. Yang kelima, memperkokoh ketahanan diri. Pengembangan diri tidak mampu mencegah datangnya hal-hal buruk dan sesuai yang tidak diinginkan. Karena hal tersebut sudah menjadi hukum alam. Namun, seseorang yang senantiasa mengembangkan diri tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi keadaan sesulit apapun, karena dia memiliki daya tahan yang luar. Dia memiliki keyakinan sekaligus keterampilan interpersonal untuk menerima segala pemberian dari alam. Yang keenam, membangun kemampuan hubungan. Relationship, sebagaimana kita tahu, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, hubungan dengan orang lain akan dapat membantu ke arah yang lebih baik. Namun, di sisi lain, dapat menyeret seseorang menuju kegagalan. Pengembangan diri akan meminimalisir dampak negatif dari sebuah hubungan, karena seseorang yang senantiasa mengembangkan diri akan tahu bagaimana menempatkan diri dalam sebuah pertalian hubungan berdasarkan peta kesuksesan yang dia buat. Itu sebabnya dia memiliki kemampuan lebih dalam hal bersosialisasi sekaligus dalam membangun relasi. Demikian beberapa tujuan dan manfaat pengembangan diri yang perlu Anda ketahui. Selain beberapa yang tersebut di atas, masih banyak lagi manfaat
yang lainnya. Kesimpulan, kualitas dapat membangkitkan semangat hidup dalam meraih harapan dan masa depan. Kualitas diri memiliki peranan yang sangat penting dalam menarik keberhasilan yang diinginkan. Dengan kualitas yang dimiliki oleh seseorang dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan apa saja. Semakin tinggi kualitasnya yang dimiliki, semakin maksimal hasil yang dicapainya. Semakin tinggi kualitas diri, semakin besar keberhasilan yang didapatkannya. Memiliki kualitas diri dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Dengan kualitas diri tersebut, seseorang dapat berperan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih luas guna menciptakan hubungan yang harmonis pada setiap orang. Itulah